Semakin tinggi refresh rate yang dimiliki layar smartphone, maka semakin baik pula gambar yang dihasilkan. Dan seperti yang kita tahu, kalau sebelumnya layar 120Hz biasanya cuma ada di kelas flagship. Sekarang justru udah bisa dinikmati di kelas mid-range juga loh. Buat kamu yang biasanya kesulitan pas main game PUBG Mobile, COD Mobile, dan game FPS sejenis pas mau nembak musuh yang geraknya cepet banget nih, maka HP rekomendasi Nidya kali ini bisa jadi pertimbangan kamu buat beralih daily driver. Meskipun umurnya udah genap 2 tahun di 2023 ini, layar Redmi Note 10 Pro masih punya kualitas yang worth it banget loh guys. Sudah dibekali dengan layar AMOLED, Redmi Note 10 Pro juga didukung HDR10 yang bikin resolusi visual kamu jadi lebih ciamik lagi warnanya. Touch sampling rate-nya pun udah menyentuh di 240Hz. Untuk ngetes performa 120Hz-nya, kita bisa lihat waktu dipakai buat nge-scroll santai aja. Layar smartphone ini licin banget guys, slick gitu. Terus pas dipakai untuk main PUBG Mobile, doi nggak ada kendala sama sekali. Ghost Touch pun juga nihil guys, alias responsif abis. Performa ini juga nggak lepas disupport oleh chipset gaming yang disematkan di smartphone ini ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 10 Pro ada di scene berikut. Lanjut kita masuk ke generasi penerus dari Redmi Note 10 Pro. Ada Redmi Note 11 Pro 5G. Umur smartphone jelasnya masih muda banget ya guys, karena baru rilis di tahun kemarin bersama dengan Note 11 Pro dan Note 11 reguler. Dengan smartphone ini, sayang kita nggak bisa dapetin kualitas visual yang lebih wow karena panelnya hanya AMOLED jika dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Kalau ngebahas urusan seberapa sensitifnya, HP ini justru lebih sensitif karena sudah memiliki touch sampling rate 360Hz. Dengan layar 120Hz-nya, Redmi Note 11 Pro 5G lancar banget. Kamu pakai scrolling TikTok berjam-jam. Buat bolak-balik multitasking pun gak ada masalah. Biar makin jos ngeliat performa refresh rate-nya, pas dipakai main PUBG Mobile, tiap gerakan musuhnya tuh kelihatan guys. Walaupun belum bisa tembus 90 FPS, seenggaknya motion blur di sini terbilang cukup smooth kok. Ditambah lagi udah dilengkapi hard gyroscope, pengalaman kamu main PUBG Mobile jadi makin nyaman. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 Pro 5G ada di scene berikut. Kita masuk ke versi LTE dari Note 11 series guys. Ada Redmi Note 11 Pro. Dibandingkan dengan versi 5G-nya, HP ini sebenarnya hampir mirip. Cuma yang jadi pembedanya justru yang bikin smartphone ini bisa jadi lebih affordable buat kamu yang lagi nyari HP dengan layar 120Hz termurah. Kualitas layar Redmi Note 11 Pro sudah menggunakan panel Super AMOLED dengan tingkat kecerahan mencapai 1200 nits, yang ternyata sama persis dengan versi 5G-nya. Untuk urusan sensitivitasnya pun, HP ini juga punya touch sampling rate 360Hz. Jadi kalau untuk urusan sektor layar, bisa dibilang Redmi Note 11 Pro bisa unggul di ketajaman gambar ya guys. Nah, untuk performa layar 120Hz-nya, kalau dibandingin dengan Note 11 Pro 5G, gimana nih? Pasitas juga untuk main PUBG Mobile. Doi punya kualitas motion blur yang sama smoothnya kayak Redmi Note 11 Pro 5G. Untuk bisa tembus 90 FPS, lagi-lagi Note 11 Pro series juga belum bisa guys. Tapi nggak usah khawatir, kalau kamu ngutamain HP-nya untuk gaming FPS juga, smartphone ini masih dilengkapi hard gyroscope. Kau bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 Pro ada di scene berikut. Beralih ke HP Xiaomi dengan layar 120Hz selanjutnya. Sekarang ada Xiaomi 11T. Kalau tadi kita udah bermain-main sama kelas mid-range ya, sekarang kita naikin dikit ke kelas flagship guys. Selain dilengkapi dengan layar 120Hz, Xiaomi 11T juga udah punya kualitas layar yang terbilang cukup eye-pleasing sih di kelasnya. Sudah menggunakan AMOLED 120Hz, doi juga dilengkapi dengan fitur HDR10 yang bakalan manjain mata kamu buat nonton Netflix. Udah gitu layar HP ini juga udah dilindungi dengan Gorilla Glass Victus supaya makin aman dari goresan dan gak gampang pecah. Buat nemenin refresh rate 120Hz-nya, Xiaomi 11T juga dilengkapi dengan touch sampling rate 480Hz dan menjadi yang tertinggi guys di antara deretan rekomendasi kali ini. Kamu gak perlu repot-repot untuk neken layar yang lama kalau pengen ngebuka aplikasi. Udah gitu, fitur refresh rate 120Hz-nya udah bisa kita nikmatin di game PUBG Mobile juga. Settingan default yang kita dapat dari smartphone ini udah di HDR Ultra. Terus settingan 90 fps-nya udah bisa kebuka kalau kita kombinasiin dengan
settingan grafis smooth. Hasilnya ternyata frame rate-nya mentok di 60 fps nih guys. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kenapa? Apa karena adaptive refresh rate-nya belum diganti? Coba dong kasih tahu nih dia di kolom komentar. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 11T ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang dia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidea, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Udah masuk ke rekomendasi yang terakhir untuk HP Xiaomi dengan layar 120Hz termurah, ada Poco X3 Pro. Hingga sekarang masih belum ada yang bisa ngalahin produk ini di kelas harga 3 jutaan untuk dapetin chipset Snapdragon yang berkepala 8, seperti smartphone yang satu ini. Dilengkapi dengan 2 pilihan RAM dan memori penyimpanan, serta baterainya juga yang jumbo, ngebuat HP yang ada di kelas 3 jutaan lainnya tuh jadi nunduk sama Poco X3 Pro. Tapi sayangnya, kalau urusan kualitas visualnya, Poco X3 Pro punya tingkat ketajaman warna yang agak redup dibandingkan dengan Redmi Note 11 series. Soalnya doi cuma pakai panel IPS LCD display. Cuma kalau ditanya performa layarnya gimana, ternyata smartphone ini punya tingkat sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan Redmi Note 11 series, yaitu hanya 240Hz. Kalau dikombinasiin dengan chipsetnya sih, smartphone ini pasti pakai main PUBG Mobile. Udah bisa buka settingan default smooth extreme guys. Bahkan sampai Ultra HD pun udah nyanggupin juga. Ini sih kalau dipakai scrolling manja di Instagram, auto kepleset alias licin banget. Untuk yang kepo sama spesifikasi dan harga terupdate dari Poco X3 Pro ada di scene berikut. Sekalian ini izin pamit mas bro, ciao bella!